Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Eh, Definisi prememori, tujuan prememori, sasaran prememori, sejarah, saya kira sudah dituliskan semuanya di proposal atau di buku pedoman PKL, dan saya nggak perlu panjang lebar. Cuman begini teman-teman, menjelaskan bahwa PKL itu gabungan dari dua hal. Yang pertama adalah kerja profesi, yang kedua adalah riset. Artinya teman-teman harus menjelaskan terkait dengan harus membuat program yang based on riset, gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk saya begini gitu kan, saya mau bikin ini gitu kan. Tapi harus ada dasarnya, harus ada apa namanya reasoningnya itu kan. Nah, nanti kita akan coba lanjut tuh apa bahas itu. Tujuan ya tentu trial gitu kan, teman-teman diharapkan untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari sejak semester 1 sampai semester sekarang gitu kan. Teman-teman harus bisa gitu kan, harus bisa mengaplikasikan misalnya teori tentang self, teori tentang agresivitas, teori tentang bagaimana kepribadian apa namanya seseorang gitu kan, teori tentang perkembangan sosial anak-anak, perkembangan moral anak-anak, perkembangan kognitif anak-anak, dan lain-lain. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen semuanya di kelas. Sehingga saatnya datang ke lapangan untuk tryout, nih, tryout yang sesungguhnya di situ. Nah, apa ya namanya? Saya nggak boleh pesimis ya. Tapi kondisi ini harus kita sadari bahwa mungkin PKL nggak seindah 2 tahun yang lalu lah ya, yang kemudian bisa bareng-bareng berkelompok gitu kan. Mungkin Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu DPL yang lain juga sempat merasakan bagaimana kunjungan ke daerah, kunjungan ke lapangan itu menyenangkan. Sekarang itu ada ya ini yang kita perlu harus watawasau bil haq gitu kan, jadi saling mengingatkan untuk tetap jaga jarak gitu kan, tetap 3M, 5M sekarang, nggak boleh mudik juga. Nah, karena begini, ketika mungkin ketika sosialisasi PKL di angkatan ini dilakukan, itu kita ada optimisme untuk kemudian kita jalan normal ya, atau setengah normal ya. Tetapi kemudian beberapa hari ini kan konstelasi COVID itu naik lagi. Nah, ini yang perlu jadi antisipasi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus diantisipasi teman-teman untuk membuat program kita itu berjalan apa enggak. Kalau enggak, kalau kita enggak antisipasi, maka ya mengutuk akhirnya kan. Aduh, aku pengen industri gitu kan, tapi enggak ada perusahaan yang mau gitu kan. Saya pengen ke lapas, tapi lapasnya tutup. Bahkan narapidana yang tidak layak untuk keluar pun dikeluarin gitu kan. Apalagi menerima mahasiswa PKL. Itu yang juga jadi ini. Tapi sebenarnya lapangan itu sangat butuh tonton. Boleh nggak PKL di YouTube? Nah, saya mau Pak PKL di YouTube. Artinya saya bikin analisa konten yang dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat itu apa. Saya nggak tahu. Panitia memperbolehkan nggak saya model seperti itu. Kalau saya sih oke, boleh, silakan gitu kan. Karena menurut si Floyd Alport zaman 34 memang tidak menyebut dunia virtual dalam definisi psikologi sosial. Waktu itu zamannya Floyd Alport itu menyebutnya bahwa psikologi sosial itu ilmu yang mempelajari tentang ini perilaku dalam konteks sosial. Konteks sosial itu kehadiran orang lain secara nyata dan imajiner. Tapi di antara nyata dan imajiner ini mungkin recalling aja lah ketika teman-teman di psikologi sosial dulu ya, jadi bahwa kita itu punya 3 ranah gitu kan, yang mengembangkan dari teorinya Alport. Jadi nyata pasti ya, imajiner pasti,
Tapi ada satu, ini yang paling dominan sekarang, virtual. Apa-apa virtual, kan? Sampai naik apa ya, ojek itu virtual. Grab itu kan virtual bayarnya. Sampai kita itu nggak pernah tahu, mungkin teman-teman sudah mulai jarang untuk pegang uang. Sekarang uangnya virtual semuanya. Nah, gajinya Mbak Ica itu virtual. Mungkin beli bakso aja yang pakai uang apa ya, giral itu, kartal itu. Uang kartal itu uang yang kita pegang itu loh. Untuk bowo, untuk salam template, untuk angpau itu ini. Mungkin beberapa tahun yang akan datang angpau riayan itu ya, galak gampil kalau bahasa Kediri Blitar itu pakai GoPay, kling 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 gitu tok. Nah, neng mbah-mbah gawa GoPay. Dunia ke situ akhirnya. Sehingga batas-batas dimensi sosial perilaku manusia itu akan sangat sangat apa ya, boundarless, tidak terbatas gitu. Mungkin itu nanti yang jadi pemahaman. Monggo lanjut Mbak Ica. Slide selanjutnya. Teman-teman, slide ini bukan asli milik saya, tapi saya modif beberapa, saya modif. Jadi ini dulu kita bikin tahun berapa ya? Ada yang bikin, mungkin Pak Aziz juga, ada Bu Enda, Bu Yuli juga pernah punya kontribusi untuk mendiskusikan ini. Itu ada Pak Yahya, ada Pak Mahfur, itu juga mendiskusikan bagaimana PKL itu dilakukan. Dan PKL itu sebenarnya tidak terlepas dari PKL 1 ke PKL yang lain. Selalu ada lesson learned. Nah, termasuk juga PKL yang sekarang mungkin agak sedikit, bukan sedikit ya, bukan hanya sedikit, tapi berbeda banyak karena kondisi kan kondisi pandemi yang seperti ini yang membuat kita harus pikir ulang gitu kan, bagaimana agar kita sehat walafiah, tetapi kemudian bisa mengaplikasikan keilmuan kita. Dan tidak hanya itu sebenarnya, di PKL itu sebenarnya apa yang di trial? Pertama ada trial pada person mahasiswanya. Dan trial terhadap program atau kurikulum yang ada. Itu. Termasuk misalnya audiman terkait dengan psikologi pendidikan itu apa? Sekarang banyak daring, saya nantilah Pak Aziz ya. Kalau saya misalnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, gimana? Zakat misalnya. Orang zakat itu turah-turah itu. Tapi kenapa kemiskinan masih banyak? Ya, itu. Terus dari dunia ini kriminal, kriminal, banyak sekali. Kalau dulu ketika masih offline itu 30% di kantor polisi, di Polda, Polres, lapas itu banyak yang minta gitu kan. Dan pendekatannya bisa nanti sosial, ada industri, nanti kita akan jelaskan itu ya. Nah, prosesnya seperti itu. Nanti informasi, mahasiswa cari informasi, kemudian sudah MOU dari fakultas, ini nanti biar panitia aja yang menjelaskan. Tapi saya mau menjelaskan yang selanjutnya Mbak Ica. Slide selanjutnya. Oke, bukan. Ini kelihatan ya teman-teman. Teman-teman, ketika kita di lapangan, apa yang akan dilakukan? Saya agak sedikit berbeda ya. Bolehlah kita berbeda. Masuk podo terus kan nggak seru ya. Saya tuh suka kalau kemudian ada berpikir divergen gitu kan. Jadi berpikir yang mungkin orang mulai kalau misalnya ini dibagi ya saya nggak mau dibagi. Karena kita akan punya alternatif. Jangan sampai terjadi grouping yang kemudian akhirnya tidak maju gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya sudah lama slide-nya, slide yang tadi ya, di pengembangan slide yang tadi bahwa ketika PKL itu dulu pernah PKL itu sejarah ini ya, kurikulum itu zamannya Bu Mahmudah jadi WD1 dulu itu
ada peminatan khusus industri, nah, itu kemudian jadi PKL. Kemudian akhirnya sempat nggak ada peminatan, tuh nggak ada, nggak ada. Jadi psikologi gitu kan. Nah, kemudian ranah mereka nanti berbasis pada lokasi. Kemudian baru beberapa, mungkin mulai tahun kemarin atau tahun yang lalunya lagi itu mulai muncul ranah psikologi sosial, psikologi industri, pendidikan dan apa satunya klinis gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ketika kita masuk ke lapangan, semuanya masalah itu datang. Nah, maka kita harus apa yang kita lakukan? Kelenturan berpikir. Saya khawatir gini teman-teman. Jadi kalau kemudian tadi misalnya beberapa statement saya ikuti testimoni ya. Kita akan sulit kalau kita nggak lentur jika misalnya kita masuk ke dunia mindset kita industri, masuk ke sekolah. Yang muncul saya kok dikasih rapotnya anak-anak gitu ya. Gitu ya. Jadi itu jadi agak sulit. Jadi terus saya kan industri Pak, sama dengan kapan hari itu di Polda, di polisian, kemudian disuruh untuk bikin ini masuk ke SDM. Awalnya protes, aduh Pak, saya kok ke SDM Pak. Nah, itu yang bisa nerima kamu di situ. Kemudian disuruhlah untuk menganalisa sertifikasi atau instrumen sertifikasi izin membawa senjata api. Bingung, anaknya, saya kok disuruh gini Pak ya, gitu kan. Ya, mindset itu nggak boleh kita dulu gitu kan. Di lapangan itu biarin aja mengalir. Tetapi kita harus punya kesiapan, kejelian untuk melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Melakukan analisis SWOT. Lakukan need analisis. Seringkali mungkin dari panitia sudah menyampaikan, lakukan analisis, lakukan need analisis. Kemudian beberapa sempat bingung ya, aduh Pak, gimana sih melakukan need analisis itu? Yang paling gampang adalah SWOT. SWOT itu strengths, jadi kekuatannya apa, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Jadi udah bisa ya melakukan SWOT misalnya. Kalau misalnya sekarang gini ya, pasar takjil gitu kan, itu sebenarnya SWOT-nya kalau mau di SWOT itu gimana caranya? Oke, momentum itu kan, momentum itu banyak itu kan, jadi momentum, jadi strength. Jadi ya jenis pasar takjil, banyak orang butuh takjil kan gitu. Cuman kemudian ancamannya ini banyak orang yang kemudian bagi-bagi takjil gratis. Jadi pasar takjil itu ini contoh gampang-gampangan. Pasar takjil itu kalau nggak punya diferensiasi yang bagus, dia akan tergerus dengan yang lain, dengan yang daripada tuku ya kan, lebih baik ini golek neng dalan kan orang minta gitu kan, orang ngasih gitu kan, itu yang jadi. Nah, teman-teman, itu yang harus kita lakukan. Pada ranah problem apa? Banyak di sini. Ini contoh lah ya, SDM, hubungan interpersonal, dinamika kelompoknya, misalnya kesehatan mental, misalnya terus macam-macam sih. Kalau misalnya yang paling memungkinkan, nggak tahu ya sekarang kalau pandemi seperti ini, saya kurang tahu nanti PKL itu kapan misalnya. Kalau PKL itu tanggal berapa Mbak PKL itu dilaksanakan nanti pelaksanaannya? Mei sampai Juni sampai Agustus. Juni sampai Agustus ya? Oke. 28 Juni Pak mulainya. Oke. 28 Juni. Jadi
liburan sekolah. Liburan sekolah. Ah, ide ting aja lah. Kenapa nggak di kampus UIN? Security-nya. Problem apa EDM? Security kok asam urat dari Bu Endah. Misalnya kan pernah mengeluh, security kok asam urat misalnya. Aspek sosialnya apa? Misalnya gini, kelelahan online pada santri misalnya. Nggak tahu masih ada santri apa enggak di situ. Atau misalnya para muslim-muslimahnya misalnya. Ada problem patologis enggak? Kita bikin training pada muslim-muslimah untuk bagaimana membuat mereka mampu memberikan pendampingan secara online. Itu udah PKL. Oh, rasa ada, win aja gitu kan. Purpose. Purpose kira-kira apa gitu kan? Purpose ada misalnya sosial. Di purpose itu apa? Ini misalnya keamanan purpose. Keamanan yang di purpose itu misalnya apa yang bisa dilakukan di sana? Mengenali ciri-ciri orang yang melakukan apa ya, mutil buku itu ya. Saya gitu. Nah, walaupun ada barcode dan lain-lain, tapi sangat mungkin lah caranya itu loh. Oh, dan disoek buku itu. Disoek ini nih, apa nih? Bagian-bagian tertentunya. Karena kalau bawa buku nih kena barcode, moni. Nah, ini yang di UIN itu banyak sebenarnya. Dulu pernah PKL itu di UIN. PKL itu di UIN dan di drop ke fakultas-fakultas itu, dan beberapa terbantu gitu kan. Nah sekarang ya daripada susah-susah ya kenapa enggak itu kan. Tapi atas izin panitia lah. Saya enggak, ini usul aja. Daripada jauh-jauh gitu kan. Tapi kalau kemudian itu di rumahnya, karena begini, problem di rumah sendiri itu yang perlu diantisipasi adalah bukan saya nggak sangat setuju karena siapa lagi yang membangun rumah kita kalau nggak kita sendiri. Tetapi seringkali teman-teman, jadi itu tidak terkontrol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah problem perkembangan, problem peran. Coba bayangkan ya kan, misalnya dengan teman-teman itu Gus di sana, Gus. Terus kemudian di program saya adalah memberikan pemberdayaan masyarakat. Tapi Bapak masih ada ya. Saya malu nanti kalau kemudian tiba-tiba eksis ya. Awakmu cilik ae mau ngelangkai Bapak. Saya enggak gitu. Nah, itu problem perkembangan, problem peran. Problem perkembangan, problem pelan dan lain-lain. Itu sangat-sangat menghambat. Tapi itu harus diantisipasi. Bukan kalau ada hambatan kemudian kita lewati, enggak. Nah, problem-problem ini nanti yang kemudian dimanapun. Maka kalau saya sih, jadi mindset teman-teman coba dilepas dulu dari branding. Saya sosial, saya pure, saya ini. Karena jangan masuk lapangan hanya karena ingin. Tapi masuk lapangan itu dengan kesiapan mental yang kuat, dengan kesiapan kognisi yang kuat, dan kesiapan metode yang baik. Sehingga ketika masuk lapangan, itu apa sih yang terjadi di situ. Gitu kan. Klik kan. Oh, kiana toko Cina. Kenapa Cina bagus? Kenapa orang pribumi enggak? Jadi jual sama. Kenapa laris? Apa yang problem yang terjadi? Itu salah satu contoh misalnya. Dan jadilah kemudian intervensi yang lain, pendekatan etnis, pendekatan budaya yang bisa didekati. Karena orang pribumi punya keunggulan yang selama ini tidak bisa di-upgrade gitu ya oleh orang pribumi sendiri. Maka coba itu dilakukan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Gitu kan. Nah, mindset-nya jangan di apa istilahnya kalau menurut saya, jangan terlalu kaku lah.
Nggih, Bu Dekan siap. Nomenklatur pendidikan di Indonesia itu memang nggak ada. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada jurusan. Kan. Doktor itu kan ijazahnya Bu Yuli, Bu Enda itu kan nggak ada. Dokter psikologi klinis atau psikologi industri, psikologi gitu kan. Itu nggak ada yang lain. Jadi memang nggak ada. Yang membedakan nanti lah. Nggak tahu nanti kalau ada bisa. Halo. Kalau nanti ini nanti gantian lah ya. Kalau ada sesi apa namanya pertanyaan boleh. Nah, sekali lagi itu ya. Saya berharap mindset teman-teman ketika masuk lapangan diperlunak untuk kemudian apa cara pandangnya itu lebih gampang menyerap. Oh, kemudian ini ya udahlah kalau sudah ini sudah milih gitu kan silakan nggak apa-apa. Tapi kan kita punya gambar nanti. Gambar. Nggih, Bu. Nah, nanti diskusi lah. Kan. Oke, intervensi monitoring ya. Monitoring nanti gini. Makanya sebenarnya sangat bagus kalau kemudian ada ini apa namanya lesson learn yang bisa dipelajari dari proses PKL ini dalam seminar hasil. Jadi seminar hasil itu akan ada ininya nanti. Oke, lanjut. Prinsip membuat program itu ya. Jadi ini sih sebenarnya prinsip pemberdayaan. Jadi apapun yang ada di program PKL itu adalah pemberdayaan. Pemberdayaan bagi lingkungan atau lokasi atau sasaran atau bagi kita sendiri lah ya. Tapi kalau kita mau bikin program, prinsip ini harus muncul, harus berbasis data, harus berbasis kebutuhan. Kalau misalnya neng TPK misalnya, saya mau mengajarkan ini kedisiplinan, saya salah, iki tenane lah, disiplin itu penting nggak disiplin itu di situ? Misalnya contoh lah, penting, secara teori penting. Padahal definisi disiplin dan tidak disiplin itu beda antara mereka dan kita. Makanya perlu dilihat lagi SWOT yang dibutuhkan apa di sana. Atau misalnya apa yang jadi problem perlu dicek. Apa yang kita observasi itu perlu diverifikasi pada masyarakat. Benar nggak yang saya amati seperti ini? Itu dulu sebelum bikin program. Maka waktu kita sebenarnya nggak banyak kalau melihat sekarang sampai 28 Juni itu karena kepotong-potong hari raya dan lain-lain mungkin nggak fokus ya. Tapi moga-moga di ini apa namanya di mana nanti di apa dengan bantuan DPL misalnya, dengan bantuan panitia diskusikan. Kemudian terukur. Nah, dari apa yang ini kan terukur nanti ya, terukur. Dari yang disampaikan apa ya dari data itu nanti terukur. Jadi misalnya bahasa programnya bagus lah. Dan keberlanjutan. Ini yang harus jadi bahwa jangan sampai kemudian gini, pengentasan kemiskinan di mana misalnya program pengentasan kemiskinan. Ternyata programnya selesai nggak mentas-mentas gitu kan. Nah, misalnya kita bikinlah semacam program itu tadi ya. Jadi kita sudah dapat nilai A misalnya, ternyata dia nggak berubah. Maka harus dipikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu harus
terukur dan berkelanjutan. Lanjut Mbak. Oke, Hmm. Bapak Nah, ngapunten dari panitia mengabarkan 5 menit lagi. oke, nggak lama kok. Oke, Cepat. siap. Ya, Pak. Jadi teman-teman saya kan sudah di-share ya. Ini contoh bikin proposal kegiatan itu seperti paling enggak seperti ini. Ini enggak terbaik memang, tapi bisa kebaca lah ya, kebaca judulnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya bagaimana, indikator, harus ada indikator pencapaian tujuan. Indikator pencapaian tujuan itu akan dibuat di cover oleh kegiatan apa dan bagaimana penjadwalnya. Dan satu hal yang mungkin saya tekankan adalah teman-teman membuat program itu harus melihat waktu, jangan daki gitu kan. Apalagi nih PKL lah. Nanti kalau misalnya wah ini sekolahnya bapakku dewe, ya udah nanti kita trial aja di sini, kemudian setelah itu nanti setelah seminar hasil dilanjutkan kembali gitu kan. Tapi satu hal yang tadi penting, paling enggak teman-teman nanti kalau belajar membuat ini ngomong sama stakeholder, sama sasaran itu akan gampang. Nduk, kamu kesini mau ngapain? Nggak tahu Pak, PKL. PKL kok apa? Embo, gitu kan. Sudah ada proposal besarnya di mana di panitia itu kan, ya itu kan proposal besar PKL. Tapi kemudian apa yang akan kamu lakukan? Itu bikin seperti ini. Ya kan, itu tujuan PKL sudah ada, nanti sasaran gimana. Kemudian itu diterjemahkan di sini. Itu ya teman-teman. Nanti kita diskusikan kalau saya mau lanjut karena waktunya udah habis. Nah, ini lembaga-lembaga yang biasanya diklaim. Tadi kalau tadi ya usulan ke UIN nggak diterima, misalnya kalau ke YouTube boleh, ke YouTube aja, misalnya bagaimana provokatifnya pernikahan Atta Halilintar, misalnya. Itu juga bisa dianalisa, kemudian dijadikanlah semacam kalau itu memang harus distrak, ya silakan bikin konten yang lain gitu, yang bisa bermanfaat, mengedukasi masyarakat. Terima kasih Mbak Ica, itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman juga kalau ada diskusi, alhamdulillah, kalau enggak